Tara Baker lahir tanggal 20 Januari 1977 di East Point, Georgia, Amerika Serikat. Orang tuanya bercerai ketika dia masih muda. Beberapa waktu kemudian, ibunya menikah lagi dan Tara punya dua saudara laki-laki dan perempuan, menjadikannya sebagai yang tertua dari 4 bersaudara. Sejak usia muda, Tara menunjukkan minat besar pada sistem hukum dan ingin menjadi pengacara atau hakim. Dia mengadakan sidang dengan boneka binatang, membuat kontrak hukum dengan kerabat, dan sering menulis surat ke berbagai politisi. Pernah dia menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat dan mengeluh bahwa pidatonya mengganggu acara TV favorit Tara. Setelah lulus SMA, Tara kuliah di Georgia College. Dia lulus lebih awal hanya dalam 3 tahun dan mendapatkan 2 gelar sarjana. Pada tahun 1999, Tara mendaftar di Universitas Georgia untuk menyelesaikan pendidikannya. Universitas ini adalah salah satu sekolah hukum terbaik di negara ini dan terletak di kota kecil Athens, hanya beberapa jam berkendara dari rumah orang tuanya. Tara tidak ingin tinggal di asrama lagi, sehingga dia memutuskan menyewa perumahan di luar kampus. Dia memilih sebuah rumah yang dibagi menjadi 3 kamar untuk disewakan. 2 mahasiswa universitas lain menyewa kamar lain yang salah satunya dikenal baik oleh Tara sejak di college. Untuk sementara waktu, Tara bekerja di sebuah firma hukum bergengsi di pusat kota Athens yang memungkinkan Tara untuk menutupi biaya sewa dan biaya lainnya. Pada bulan Januari 2001, pada saat Tara berusia 23 tahun pada tahun keduanya, dia banyak menghabiskan waktu belajar di perpustakaan kampus. Pada malam tanggal 18 Februari 2001, Tara bersama temannya pergi ke perpustakaan dan menghabiskan beberapa jam di sana. Temannya berangkat pulang sekitar jam 7.30 malam, sedangkan Tara memutuskan tinggal lebih lama. Sekitar jam 9.46 malam, Tara menelpon temannya dari perpustakaan untuk memeriksa apakah temannya sudah sampai di rumah dengan selamat. Tara juga menyebutkan bahwa dia berencana untuk pulang beberapa menit lagi. Keesokan harinya sekitar jam 6 sore, ibunya Virginia Baker menerima panggilan telepon. Pertama, dia mengira seseorang sedang membuat prank dengannya karena si penelpon menyebut dirinya sebagai detektif dan bertanya, apakah putrinya pernah ditangkap karena mereka perlu sidik jarinya. Karena mengira itu adalah lelucon, Virginia menutup telepon. Tetapi kemudian dia memutuskan menelpon kantor polisi Athens. Mereka memastikan bahwa Virginia telah berbicara dengan seorang detektif sungguhan dan memberitahunya bahwa telah terjadi kebakaran di rumah Tara. Masih tidak memahami apa yang terjadi, Virginia meminta untuk berbicara dengan putrinya. Detektif menjawab bahwa mereka tidak bisa menemukannya dan ada mayat tak dikenal ditemukan di dalam rumah. Oleh karena itu, mereka memerlukan sidik jari Tara. Detektif menjelaskan bahwa mereka hanya dapat menemukan salah satu teman sekamar Tara yang tidak sedang berada di rumah pada saat kebakaran. Keberadaan teman sekamar lain dan Tara masih belum diketahui. Penyelidik percaya bahwa jasad tersebut mungkin milik salah satu dari mereka. Virginia kemudian meminta gambaran kamar tempat jasad ditemukan. Respon detektif membuat Virginia tidak mampu berkata-kata. Mereka mengatakan bahwa kamar itu berisi barang-barang antik.
Dan Tara sudah mengumpulkan barang-barang tersebut selama bertahun-tahun. Keluarga Tara segera berangkat ke kota Athens, berharap itu hanya salah pengertian dan Tara baik-baik saja. Setelah mereka sampai di kantor polisi, mereka menunggu lama tanpa informasi apapun. Beberapa jam kemudian, detektif akhirnya menginformasikan mereka bahwa jasad yang ditemukan di dalam rumah adalah milik Tara. Dan dia telah dihabisi, bukan terbunuh dalam kebakaran. Sebelum pergi, detektif itu mengatakan bahwa mereka menemukan di bawah kuku Tara, ahli menemukan potongan kulit pelaku yang mungkin dapat membantu mengidentifikasi pelaku. Kerabat Tara terkejut oleh berita pembunuhan itu, menjadi kebingungan dan putus asa. Keluarga berusaha mendapatkan informasi, tapi detektif menolak membagikan informasi pada mereka. Sejak saat itu, kepolisian Athens tidak pernah menghubungi keluarga Tara, dan keluarga tersebut harus memohon informasi apapun dengan menelpon atau mengunjungi kantor polisi tersebut berulang kali. Akhirnya mereka dapat mengetahui detail sekitar jam 11 pagi. Pada tanggal 19 Januari 2001, petugas kebakaran dipanggil ke alamat Tara. Setelah memadamkan api, mereka menemukan jasad di dalamnya yang kemudian diidentifikasi sebagai Tara Becker. Para ahli medis menyatakan Tara telah dihabisi, tubuhnya menunjukkan tanda-tanda pencegahan dan luka sajam. Kemungkinan besar dia telah dilecehkan. Kebakaran dimulai setelah kematian Tara. Penyelidik percaya pelaku melakukan pembakaran untuk menghancurkan bukti. Orang tua Tara mengetahui bahwa banyak bukti mungkin telah dihancurkan oleh pemadam kebakaran yang tak jarang terjadi dalam kasus seperti ini. Tujuan utama pemadam kebakaran adalah untuk memadamkan api dan menyelamatkan korban, dan mereka tidak tahu ada korban pembunuhan di dalam rumah. Keluarga Tara kemudian mengetahui bahwa penyelidik kemungkinan besar tidak mengamankan rumah tersebut, yang memungkinkan orang-orang mendekati dan bahkan memasuki TKP. Kerabat Tara mulai merekam percakapan mereka dengan polisi dan mengajukan pengaduan terhadap penyelidik setempat. Namun hal ini tidak membuahkan hasil. Kerabat Tara memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri dan menghubungi kriminolog terkenal yang setuju membantu mereka. Namun Departemen Kepolisian Athens setuju untuk menunjukkan mereka materi kasus hanya dengan syarat bahwa kriminolog itu tidak akan berbagi informasi atau temuan apapun dengan siapapun di luar penyelidikan, termasuk kerabat Tara. Kerabat Tara tidak dapat memperoleh sertifikat kematian Tara selama 10 tahun. Hanya setelah menulis surat kepada gubernur negara bagian, barulah mereka akhirnya menerima dokumen tersebut. Meskipun penyebab kematian secara rinci tidak dicantumkan, hanya disebutkan banyak luka-luka. Kerabat Tara kemudian mengetahui beberapa barang yang masih selamat tidak pernah diperiksa sidik jari. Polisi menentukan bahwa laptop Tara hilang dari kamarnya. Mengingat itu adalah tahun 2001, laptop adalah alat dengan teknologi yang canggih, namun tidak ada barang lain yang diambil. Hal ini menimbulkan keraguan tentang perampokan. Tidak ada tanda masuk paksa membuat penyelidik percaya bahwa Tara mungkin mengenal pembunuhnya dan membiarkannya masuk dengan sukarela. Kedua teman serumah Tara sedang berada di luar kota malam itu, jadi Tara sendirian di rumah. Untuk menetapkan waktu kematian merupakan hal yang menantang. Ahli medis menetapkan jangka waktunya mulai jam 10 malam ketika Tara meninggalkan perpustakaan hingga jam 11 pagi ketika tetangga menelpon pemadam kebakaran.
kejahatan tersebut kemungkinan besar terjadi menjelang pagi hari karena api tidak memiliki banyak waktu untuk menyebar. Polisi juga menemukan saksi yang melihat seorang pria kulit putih paruh baya berlari di jalan pagi itu. Dia hanya memakai t-shirt dan jeans. Yang anehnya karena faktanya saat itu sedang musim dingin. Polisi mengetahui tentang panggilan telepon ke Universitas Tara beberapa hari sebelum pembunuhan. Universitas tersebut memiliki nomor untuk meminta informasi mahasiswa seperti nomor telepon yang digunakan oleh mahasiswa sendiri atau dosen. Seorang laki-laki yang terdengar mabuk berat menelpon dan menanyakan nomor telepon Tara Baker. Dia hanya berhasil menulis nomor telepon itu dengan benar pada percobaan ke-8. Ini sangat mencurigakan dan identitas laki-laki itu tidak pernah diidentifikasikan. Pada saat pembunuhan terjadi, Tara memiliki kekasih yang menjadi orang yang menarik perhatian polisi. Dia memberikan alibi yang dapat dikonfirmasikan, namun polisi enggan untuk menghapusnya dari daftar tersangka. Polisi masih memperlakukannya dengan kecurigaan, memanggilnya dan orang tuanya di tengah malam, menuntut kekasih Tara untuk dia datang ke kantor polisi di kota lain dan memberikan sampel biologi tambahan, diinterogasi dan menjalani tes poligraf. Dia tinggal di kota lain dan segera datang ke kota Athens setelah mendengar kebakaran tersebut. Meskipun orang tua Tara sudah ada di kota Athens, polisi meminta pacar Tara untuk mengidentifikasikannya. Ketika polisi menunjukkan kepada kekasih Tara foto jasad di layar kamera, karena kaget, dia mengatakan dia tidak yakin itu Tara. Dia kemudian menyebutkan dia telah memberikan Tara sepasang anting-anting, dan jika dia melihat anting-anting itu, dia bisa yakin. Petugas kembali masuk ke dalam rumah, melepas anting-anting dari jasad dan menunjukkannya pada kekasih Tara. Setelah dia memastikan bahwa anting itu milik Tara, polisi memusatkan perhatian pada individu lain, yaitu seorang mahasiswa yang kuliah di kelas yang sama dengan Tara. Dia memiliki reputasi yang bermasalah. Beberapa mahasiswa maju dan mengatakan laki-laki itu berulang kali mengajak mereka untuk berkencan dan seringkali tidak menerima jika dia menerima jawaban tidak. Laki-laki itu mengajak Tara berkencan berkali-kali meskipun Tara telah mengatakan bahwa dia punya pacar. Beberapa gadis juga mengatakan bahwa orang ini membuat mereka takut dengan perilakunya yang menyeramkan dan membuat tidak nyaman. Detektif mulai menyelidikinya, tapi mereka tidak dapat menemukan bukti apapun yang mengaitkannya dengan kejahatan tersebut. Tersangka lain adalah seorang pengacara yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Tara. Penyelidik berbicara dengan rekan kerjanya. Polisi menemukan bahwa sesaat sebelum pembunuhan, pria tersebut bertingkah aneh. Di perusahaan mereka ada sekelompok karyawan yang erat yang bersosialisasi di luar pekerjaan. Tiba-tiba pengacara ini keluar dari kelompok mereka. Apalagi hanya beberapa hari sebelum kejadian, dia memberitahu Tara bahwa dia tidak bisa menghadiri perayaan ulang tahunnya yang dijadwalkan sehari setelah pembunuhan. Pada pagi hari tanggal 19 Januari 2001, sebelum kebakaran terjadi, salah satu rekan Tara memutuskan untuk mencoba meyakinkannya untuk datang ke perayaan. Karena Tara menganggapnya sebagai teman baik, dan Tara terluka oleh keputusannya. Rekannya juga mengecek jadwal kerjanya, mengira pengacara itu mungkin ada rapat, tapi kosong, dia tidak muncul hari itu. Tapi keesokan harinya, pengacara tersebut pergi ke rekannya yang lain dan berperilaku aneh.
banyak orang yang mengenalnya curiga bahwa dia sering menggunakan zat-zat terlarang yang dapat menjelaskan perilakunya. Lebih jauh lagi, rekannya itu melihat beberapa goresan pada lehernya. Seperti yang kita ingat, partikel kulit pelaku yang ditemukan di bawah kuku Tara, mungkin bahwa Tara mencakar penyerangnya. Pengacara itu mengklaim bahwa dia diserang oleh kucing dan menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan Tara. Namun ketika ditanya siapa menurutnya yang melakukan kejahatan tersebut, dia bertingkah aneh. Laki-laki itu mulai berteriak itu adalah ayah Tara dan tidak memberikan penjelasan untuk mendukung pernyataannya. Hal aneh lainnya adalah bahwa pengacara tersebut tiba-tiba mengundurkan diri hanya beberapa bulan setelah pembunuhan dan meninggalkan negara bagian itu. Tidak diketahui apakah polisi membandingkan DNA-nya dengan sampel kulit yang ditemukan di jari korban. Apalagi selama bertahun-tahun belum ada informasi tentang apakah sampel-sampel ini diperiksa seperti pada penyelidikan kasus lainnya. Polisi tidak dapat menemukan bukti apapun yang menghubungkan pengacara itu dengan pembunuhan. Akhirnya polisi berhenti mempertimbangkannya sebagai tersangka. Detektif juga memeriksa karyawan perusahaan pemeliharaan yang terkait dengan rumah tempat Tara menyewa kamar. Mereka memiliki kunci cadangan yang bisa menjelaskan tidak adanya tanda masuk paksa. Namun polisi tidak bisa menemukan petunjuk apapun di sana. Polisi terus mencari tersangka dan saksi baru sambil merahasiakan sebagian besar rincian penyelidikan. Berkeras bahwa dengan menyebarkan informasi dapat merugikan upaya mereka. Seorang saksi melaporkan dia melihat seorang pria Afrika Amerika di luar rumah Tara beberapa jam sebelum kebakaran. Yang lain menyebutkan melihat darah di buku catatan teman sekelas universitas tak lama setelah pembunuhan. Polisi menyelidiki kedua petunjuk tersebut, tapi tidak mengarah kemanapun. Orang tua Tara mengumpulkan $27.000 dan menawarkannya sebagai hadiah untuk informasi yang dapat membantu memecahkan kasus ini. Selama bertahun-tahun, detektif yang menangani kasus ini berganti-ganti. Tim baru melanjutkan upaya mereka untuk memecahkan kasus ini, tapi tidak ada terobosan baru. Pada tahun 2020, 19 tahun setelah pembunuhan Tara, sebuah podcast muncul yang menjelaskan kasus ini bersama dengan keluarga Tara dan orang-orang yang terlibat dengan kasus ini. Podcast ini mengumpulkan semua informasi yang tersedia tentang kasus ini yang memicu gelombang perhatian. Departemen Kepolisian juga memperhatikan podcast itu yang menyebabkan peningkatan komunikasi antara detektif baru dan keluarga Tara. Berkat itu, polisi mulai menangani kasus ini dengan teliti, tapi masih tidak ada kemajuan. Episode podcast yang didedikasikan untuk Tara ditayangkan selama 2 tahun, berdampak signifikan pada kasus ini. Menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah Georgia membuat rancangan undang-undang bertujuan untuk mengurangi jumlah kasus yang belum terselesaikan di negara bagian tersebut. Rancangan ini dinamai dengan nama Tara dan wanita muda lainnya dari Georgia yang pembunuhannya masih belum terpecahkan. Rhonda Coleman berusia 18 tahun pada tahun 1990. Rancangan undang-undang ini dinamai Rancangan Undang-Undang Coleman-Barker. Pada tahun 2023, rancangan undang-undang ini disahkan. Gubernur Georgia terbang ke kota Athens untuk menandatangani undang-undang ini di depan kedua orang tua korban. Undang-undang ini bertujuan untuk membentuk
unit kasus yang belum terselesaikan di Biro Investigasi Georgia. Undang-undang ini juga memberi wewenang pada keluarga korban untuk meminta polisi meninjau kembali kasus yang tidak terpecahkan, mengambil langkah-langkah untuk memecahkan kasus itu. Segera setelah undang-undang itu disahkan, sebuah unit dibentuk secara khusus berfokus pada pembunuhan Tara. Detektif meninjau semua informasi tersedia dan mulai memeriksa beberapa bukti dengan menggunakan alat analisis DNA modern. Hal ini berlangsung selama beberapa bulan hingga pada tanggal 13 Mei 2024 ketika polisi mengadakan konferensi pers setelah 23 tahun sejak pembunuhan Tara. Mereka mengumumkan bahwa pelaku akhirnya telah ditangkap. Pelakunya ternyata adalah seorang pria berusia 48 tahun bernama Edric Faust. Selama konferensi pers, penyelidik tidak mengungkapkan bagaimana tepatnya mereka mengidentifikasi tersangka. Hanya menyebutkan alat analisis DNA modern dan bukti biologis lainnya memainkan peranan penting. Polisi menahan diri untuk tidak mengungkapkan semua detail dan hanya pada saat persidangan mereka akan mengungkapkan bukti yang mereka miliki. Edric Faust dituduh menganiaya korban sehingga bahan biologisnya bisa cocok dengan sampel DNA pelaku di tubuh Tara. Kemungkinan Edric Faust sudah lama berada dalam database FBI karena catatan kriminalnya yang panjang, termasuk banyak penangkapan karena berbagai pelanggaran. Pada saat pembunuhan Tara, Edric berusia 25 tahun dan tinggal di kota yang sama, namun polisi menyatakan mereka tidak dapat menemukan bukti apapun yang menunjukkan bahwa pelaku mengenal korban, yang mengindikasikan bahwa Edric mungkin telah masuk ke rumah Tara atau meyakinkan Tara untuk mengizinkannya masuk dengan beberapa dalih. Detektif juga mengungkapkan bahwa Edric tidak pernah menjadi tersangka dalam kasus ini dan hanya berada dalam pengawasan beberapa hari sebelum dia ditangkap. Terima kasih pada analisis DNA modern. Saat ini Edric Faust berada dalam penjara menunggu persidangan. Sampai di sini dulu kasus ini guys. Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Ambil pelajaran positif dari setiap kasus dan buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya. Bila suka ceritanya, berikan subscribe. Terima kasih atas subscribe-nya guys. Berikan juga like, tekan loncengnya untuk cerita yang lain.